hormati di tengah-tengah kita Pak Alafans yang ikut membersamai kita memang tidak jamaah di sini, yang kita hormati Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengakhiri di 365 hari tahun 2025. Selanjutnya memulai yang baru, catatan 2025 tidak bisa dititik. Kalaupun dititik masih ada bekasnya, tidak bisa dihapus. Walaupun pakai karet di ujung pensil dihapus, ada hitam. Tidak ada solusi lain di 2026 kecuali membuka. Siapa yang dimaksud jamaah masjid awal? Masya Allah. Kita tidak pernah ketemu Rasul, tapi Rasul mempersaudarai kita. Nah, apabila karena beriman maka kita terbangun subuh pergi ke sini. Karena beriman sah dan sholat di rumah sah, asal syarat dan rukunnya lengkap. Syarat itu Islam, balik, berakal, suci pakaian tempat, badan, masuk waktu menghadap kiblat, itu syaratnya. Rukunnya 13 mulai dari Allahu Akbar sampai salam. Tapi Allah katakan warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang-orang yang merokok, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Siapa orang-orang yang rukuk? Orang di masjid. Boleh sebagai di rumah, boleh. Tapi untuk apa kita bangun masjid? Alhamdulillah, karena beriman kepada Rasulullah kita sampai ke masjid ini. Macam mana kita baca sampai ada niat nak ke masjid? Itu karena iradatnya Allah. Ada kekuatan kita sampai ke masjid, itu putranya gara-gara anaknya diangkat P3K. Dan aku kan dia Pak. Acara itu saya diundang motong sapi karena si riaknya lulus P3K. Maaf, bukan kita tidak senang. Tapi begitu bersyukurnya orang tersebut. Ibrahim itu Nabi dan Rasul. Dua primo itu termasuk Ibrahim ulul azmi. Sampai subuh tadi dan sampai kiamat kita tetap berselawat kepada Ibrahim. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tidak ada pangkat dan jabatan di muka bumi kecuali jadi Nabi dan Rasul. Tapi bapak Ibrahim itu azab, tukang buat batu. Tidak dapat hidayah. Anaknya jadi Nabi, bapaknya tidak bangga. Tino punya suami camat, rasulku lain style. Kenapa? Ibu camat, ibu kades baik, bukan main. Bini Nuh itu nanti tidak mudah ngikut Nuh, tidak tamat dengan Nuh, tidak dapat hidayah. Jadi kalau ada nanti bini kita yang tidak taat kepada suami Nuh, itu barangkali masih ada keturunan bini Nabi Nuh. Saking sulitnya hidayah. Nabi Muhammad itu dia mentakinkan paman kandungnya antara itu sangat cakap mau la ilaha illallah. Tapi ada Abu Jahal di situ. Amal penguncin dan berbalik jodoh situ habis, benar? Baca bahasa Arab Abu Jahal. Sampai mati Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Menangis Rasul, pemutihan ini paman ucapkan la ilaha illallah. Aku masalahnya hidayah luar
luar biasa Bapak Ibu. Negakkan Masjid Ar-Rahman ini tidak sampai 3 tahun perasaan. Lalu tegak masjid semewah ini. Ada masjid yang sudah 3 kali ganti model, pengajiannya seminggu sekali, yakni Jumat. Untung ada Jumatan. Tidak ada Jumatan namanya musola besar. Kalau masjid tidak ada pengajian, itu namanya musola besar. Dana tidak ada Pak Ustaz, karena tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan, orang mau Pak. Kalau masjid kita ini disiapkan air siap sehingga haus boleh minum, enggak yang dingin itu kulkas Pak. Yang tidak dingin ada cukup. Tadi tidak bisa minum es, silakan. Saya ngantuk lihat Pak. Bapak ke belakang ada dispenser. Kita siapkan dispenser Pak. Ada kopi tehnya. Maghrib sampai isya tidak usah balik. Nak waktunya cuma sejam. Itu. Nak ngeteh ada teh, nak kopi ada kopi. Masih juga dia balik. Nak Pak balik. Aku nyusu aja balik Pak. Karena ini ada susu saset maksudnya. Kalau teh saset ada susunya tadi. Salam salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Mau kemana kita? Pertanyaan ini jawabnya di ayat Al-Quran itu kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu petunjuk bagi manusia. Tidak ada kecil petunjuk bagi orang beriman, tapi bagi manusia nak beriman atau tidak terserah. Ternyata ada orang yang beriman tidak Islam, tetapi sangat mulia dalam akhlak, dalam etika. Contohnya orang Jepang. Kalau kita ada rezeki pelatihan ke Jepang, ya Allah, dia tanya, kamu Muslim? Muslim. Semua peserta Muslim? Muslim. Dia datangkan MUI Jepang untuk merekomendasi apa makanan kita. Halal. Tidak boleh ada makanan yang tidak halal, karena semuanya Islam. Yang kedua, berapa kapasitas musola masjid yang harus kami bangun? Musola saja Pak. Berapa orang kapasitas? Kami orang 100 Pak. Cukup 10 kali 10, cukup. Dia akan buat musola dalam waktu yang singkat 10 kali 10. Coba intip kalau orang Jepang, di Jepang itu masuk WC, selesai dia WC itu dibersihkannya WC itu sampai kering Pak. Lalu untuk ada cleaning service ada dibayar, itu kita Pak. Kadang-kadang ketemu gegal ini, tahu gegal kan? Gegal boleh gegal. Di Jepang itu apa? Dia bersihkan mutlak supaya dia akan pakai WC itu kelak nyaman. Tidak memikirkan orang. Dan itu jatuh HP di depan Ar-Rahman di kala di Jepang itu sampai kapanpun disitulah. Kalau orang nengok dia pikirkan, ditaruh di pinggir jalan. Sebab dia yakin yang pemilik HP itu pasti nyari HP itu. Jadi itu yang ayat nas tadi, petunjuk untuk kita. Kalau kita pakai petunjuk ini Ustaz, paman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau tak ikut petunjuk Allah, tak usah kita khawatir, cemas dan sebagainya. Karena Allah sudah kasih petunjuk. Kita ini kadang-kadang sering ngomong tapi tidak paham. Mari kita sampaikan selawat untuk junjungan kita. Mudah-mudahan tadi menjadi samaan kebilu, mudah-mudahan ini
Syafaat Rasul itu sudah dikasih Pak, namanya syafaat kubro. Apa syafaat Rasul? Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mencontoh Rasul, sholat ini Rasul yang kasih contoh. Baik kepada tetangga, Rasul yang kasih contoh. Segala yang kita lakukan ini mencontoh Rasulullah. Tidak usah kita minta syafaat di situ lagi kelak. Kalau ada masalah di situ kelak, baru lagi syafaat di situ, namanya syafaat sugro, syafaat khusus. Kalau ini sudah kita dapatkan syafaat umum dari Rasulullah, yang tidak dapat syafaat itu orang ke masjid tidak. Orang korbannya jadi kupon, orang pasonya ya cuma doa masuk paso ayat doa. Nah ini yang akan kita kaji, kemana akan kemana kita? Allah telah berdepan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku kajian mati, Ustaz, bukan mati. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Aku tanya ke Bapak Ibu, kalau kita mati, kemana kita? Mau kemana kita? Mau kemana Bu kalau kita mati? 99,99% jawab kemana kita? Ke surga. Kita kembali ke Allah. Kalau surga atau tidak, itu urusan Allah. Sebab ayatnya pada itu, kita kembali kepada Allah. Yang jadi masalahnya ini, makin tahun umur kita juga makin nambah, makin tua, kekuatan kita makin kurang. Tapi ada hebatnya orang umur 60 tahun ke atas. Apa hebatnya? Bagi orang yang 60 tahun ke atas, pantas pakai parfum isi ulang. Tak pernah. Coba kita tengok. Tak ada orang yang umur 60 tahun pakai parfum isi ulang. Karena parfumnya khusus, minyak kayu putih, minyak serai, minyak angin cat kapal. Itu parfum tidak ada isi ulang habis. Wah, betul. Begitu. Luar biasa. Apa artinya? Latu, betis, pegang, pakai krim ya Bu. Dah ada krim yang dipakai orang apa bahasa atau ini. Macam mana kembali kepada Allah ini? Nah, itu yang akan kita kaji. Al-Qasas 77. Wa batari bima atat Allahu dalam akhir. Wala tansa nasibaka minad dunia. Segala fasilitas apa yang Allah kasih di dunia ini, itu Allah beri untuk macam mana mencari akhirat. Belum kata haji, siapa